Safira. Kisah nama dalam Alkitab. Nama Safira mungkin terdengar indah dan penuh makna. Tetapi tahukah Anda bahwa nama ini juga tercatat dalam kisah penting di dalam Alkitab, kisah Safira, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, bukan hanya sekedar catatan sejarah, namun juga membawa pelajaran moral yang relevan hingga hari ini. Mari kita telusuri kisah Safira, seorang wanita yang hidup pada masa gereja mula-mula bersama suaminya, Ananias. Mereka adalah bagian dari komunitas umat percaya di Yerusalem. Di masa para rasul mulai mengajarkan ajaran Yesus Kristus dan membangun jemaat pertama. Pada masa itu, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama begitu kuat. Banyak orang yang rela menjual harta milik mereka dan meletakkan hasil penjualannya di kaki para rasul, agar dapat dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Di tengah-tengah semangat kebersamaan inilah, Ananias dan Safira merasa terdorong untuk melakukan hal serupa. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Namun, di balik niat baik yang tampak di permukaan, tersembunyi sebuah rencana yang tidak jujur. Bersama-sama, mereka sepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu untuk diri mereka sendiri. Namun, saat menyerahkan uang kepada para rasul, mereka berpura-pura memberikan seluruh hasil penjualan tersebut. Ananiaslah yang pertama kali datang membawa uang itu kepada Petrus, salah satu rasul utama. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus mengetahui bahwa Ananias telah berdusta. Ia berkata, "Ananias, mengapa engkau membiarkan iblis menguasai hatimu, sehingga engkau berdusta kepada Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ananias terkejut dan langsung roboh, meninggal di tempat itu. Kejadian ini membuat seluruh jemaat dipenuhi rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Beberapa jam kemudian, Safira datang, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi pada suaminya. Petrus menanyakan hal yang sama. Apakah ini seluruh hasil penjualan tanah itu? Safira, masih memegang kesepakatan awal dengan suaminya, menjawab, "Benar, inilah seluruhnya." Namun, Petrus berkata bahwa ia telah mencobai Roh Tuhan, dan akibatnya, Safira pun roboh dan meninggal seketika, sama seperti suaminya. Peristiwa ini sangat menggemparkan seluruh jemaat. Banyak orang merasa takut, namun juga menjadi semakin sadar betapa pentingnya hidup dalam kejujuran dan ketulusan di hadapan Tuhan. Kisah Ananias dan Safira menjadi peringatan nyata bahwa Tuhan menghendaki kejujuran hati, bukan sekadar penampilan atau tindakan yang tampak saleh di mata manusia. Nama Safira sendiri memiliki makna yang indah. Dalam bahasa Yunani, Safira berarti permata atau batu berharga, yang mengingatkan kita pada keindahan dan nilai yang tinggi. Namun, kisah hidup Safira dalam Alkitab justru menjadi pengingat bahwa kemuliaan nama tidak selalu sejalan dengan tindakan seseorang. Keindahan sejati tidak hanya dinilai dari nama, rupa, atau pemberian yang tampak, melainkan dari integritas dan kebenaran hati. Kisah Safira juga mengajarkan tentang godaan untuk terlihat lebih baik di mata orang lain daripada kenyataannya. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah bagi siapa saja untuk tergoda mencari pengakuan, pujian, atau penghormatan dengan cara-cara yang tidak jujur. Terkadang, seseorang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pengakuan, bukan semata-mata karena dorongan hati yang tulus. Namun, dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan melihat lebih dalam daripada sekadar tindakan lahiriah. Tuhan melihat isi hati. Selain itu, kisah Safira menggambarkan keterikatan antara pasangan suami istri dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil bersama, baik atau buruk, dapat membawa konsekuensi bersama pula. Dalam kasus Ananias dan Safira, keputusan untuk berdusta
meskipun dilakukan secara bersama-sama, justru membawa kehancuran. Hal ini menjadi peringatan bagi setiap pasangan untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, bukan justru saling mendukung dalam kesalahan. Kebenaran dan integritas harus menjadi dasar dalam setiap hubungan, terutama dalam keluarga. Bukan kebetulan, kisah Safira diceritakan pada masa awal gereja Kristen, ketika komunitas orang percaya sedang dibangun di atas dasar kasih, kejujuran, dan kebersamaan. Peristiwa ini menandai bahwa sejak awal Tuhan menghendaki gereja yang murni, penuh kasih, dan tanpa kepura-puraan. Gereja bukan sekadar tempat berkumpulnya orang-orang baik yang saling memuji, melainkan komunitas yang saling mengingatkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Walaupun kisah Safira berakhir tragis, namun ada pelajaran berharga yang dapat kita petik. Pertama, kejujuran adalah landasan utama dalam kehidupan rohani dan sosial. Tidak ada tindakan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kedua, motivasi hati jauh lebih penting daripada penampilan luar. Tuhan lebih menghargai pemberian yang sedikit namun tulus, daripada pemberian besar yang penuh kepura-puraan. Ketiga, setiap keputusan yang diambil bersama, terutama dalam keluarga, harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan integritas. Bagi banyak orang tua yang memberi nama Safira kepada putri mereka, nama ini tetap menyimpan keindahan dan harapan. Nama ini dapat menjadi pengingat akan nilai-nilai mulia yang harus dijaga, yakni menjadi pribadi yang berharga, jujur, dan berintegritas. Kisah Safira dalam Alkitab bukanlah untuk menakut-nakuti atau menjatuhkan, melainkan sebagai peringatan bahwa nama yang indah harus disertai dengan kehidupan yang indah pula, yakni hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan modern saat ini, godaan untuk tampil sempurna di media sosial, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial sangatlah besar. Namun, kisah Safira mengajak kita untuk kembali kepada kejujuran dan ketulusan hati. Apapun yang kita lakukan, hendaknya didasarkan pada kasih dan kebenaran, bukan demi pujian atau pengakuan semata. Setiap orang bisa belajar dari Safira. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun karakter yang kuat, dan hidup dalam kebenaran. Jika pernah melakukan kesalahan, jangan biarkan itu menjadi akhir dari segalanya. Jadikan kisah Safira sebagai pengingat untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun terkadang lebih sulit atau tidak populer. Pada akarnya, nama Safira tetaplah nama yang indah. Ia mengandung harapan agar setiap orang yang menyandang nama ini, maupun siapa saja yang mendengar kisahnya, terinspirasi untuk menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan dan manusia, bukan karena penampilan, tetapi karena hati yang tulus dan hidup yang penuh integritas. Kisah Safira dalam Alkitab akan selalu menjadi pelajaran berharga bahwa kejujuran, kebenaran, dan ketulusan adalah permata sejati dalam kehidupan setiap manusia. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, komen, subscribe, atau follow, dan share video ini.